sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya dan jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan
Masih semangat, amin. Jemaat-jemaat Haleluya. Tuhan, mari kita lanjut, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita dengan sukacita, amin. Amin, amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita, amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita, amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita, amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan. Dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah aku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga pagi ini kita bisa ikut live streaming karena semua kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa. Pagi ini kami datang membawa hati mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami tahu bersekutu dengan Engkau ada sesuatu spesial bagi kami semua. Sebentar lagi kami mendengar sabda-Mu berbicara pada kami. Biar kami sungguh-sungguh bisa meresponi dengan baik. Sungguh-sungguh mengerti pribadi-Mu semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya ambil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kita diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan pada murid-muridnya bahwa kamu ada garam dan terang dunia. Yesus menegaskan menjadi garam dan terang adalah identitas dalam diri setiap orang Kristen. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Fungsi garam untuk mencegah pembusukan, memberi rasa dalam masakan. Maka analogi itu menggambarkan bahwa kamu adalah garam dunia, maka seharusnya kamu mencegah pembusukan dunia. Kamu diutus untuk mempengaruhi dunia. Dalam kehidupan sekarang ini banyak orang menjadi apatis, egois, tidak mempedulikan pergumulan orang lain, aturan, hukum, lingkungan, dan lain-lain. Tanpa merasa bahwa hidupnya sedang dalam pembusukan nilai-nilai dunia. Kita dipanggil untuk menjalankan fungsi sebagai garam, mencegah pembusukan nilai-nilai dunia, mempengaruhi dunia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan berbagai tindakan. Dasar kita melakukan tindakan tersebut sebenarnya selain berguna bagi diri kita sendiri, semestinya berguna pula bagi orang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan, kita ciptakan, kita lakukan, bisa memberi hasil dampak yang berguna bagi siapa saja tanpa terkecuali. Segala tindakan kebaikan mengarah kepada siapa saja. Garam menjadi suatu pedoman bagi setiap tindakan dilakukan oleh setiap orang. Garam pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan segala aktivitas kehidupan manusia. Garam menjadi bahan penyedap dalam masakan yang rasanya mampu merabat ke semua masakan, sehingga bisa memberi rasa yang khas dan berbeda. Kiranya seperti itulah tindakan kita kepada sesama, mampu memberi rasa berbeda, bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, ada ketenangan, ada kedamaian, mampu mereka rasakan. Menjadi garam dunia mengartikan kehadiran, penampilan kita dengan segala tutur kata, serta tindakan, tentu membawa selera, serta cinta rasa baru bagi sesama. Garam merupakan sesuatu sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika garam tidak ada, maka akan sangat terasa. Saya kasih contoh yang sederhana. Apabila kita makan, makanan yang kita makan tidak bergaram, hambar, maka rasanya pasti tidak akan nikmat. Namun apabila kelebihan garam juga, maka akan terasa tidak pas. Diperlukan garam yang pas, tepat takaran, supaya dapat memberikan rasa baik bagi makanan. Garam sangat penting dan banyak manfaatnya. Garam dijadikan bahan pengawet, serta menjadi pemberi rasa. Tubuh manusia juga membutuhkan garam. Garam merupakan lambang kemurnian. Dulu garam dipakai sebagai bahan persembahan, alat pembayaran. Supaya berfungsi dengan baik, garam mesti larut. Garam merupakan analogi yang konkret, sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nilai
kegunaan garam tidak perlu diiklankan. Namun semua orang mengetahui manfaatnya. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan ikan, memberikan cita rasa dalam makanan, menyuburkan tanaman, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, peranannya sebagai garam, pertama itu bisa menjadikan putih, indah. Hidup bisa mewarnai lingkungan yang dulunya putus asa menjadi berpengharapan. Termasuk mereka mengupayakan tanah yang gersang menjadi hijau. Kedua, peranan garam bisa mencegah kebusukan atau antiseptik. Antiseptik dulunya lingkungannya menakutkan menjadi indah elok. Dulunya sarang preman dan pemabok menjadi normal, aman, dan sejahtera. Nah, peranan garam yang ketiga membuat masakan tawar jadi enak. Tuhan mengingatkan peranan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai garam di tengah dunia yang tawar jadi menggairahkan. Orang Kristen yang berada di tengah dunia akan hancur ini harus bisa berperan menjadi antiseptik, mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma-norma yang Tuhan tetapkan di tengah masyarakat umumnya. Mereka hidupnya tidak suci, tidak takut akan Allah, tidak jujur, tidak tulus, suka berkata jorok. Ketika kita muncul, mereka menahan perkataannya. Fungsi antiseptik inilah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hidup menjadi garam dunia. Garam itu hanya bagian kecil dari seluruh masakan. Pasti tidak lebih dari 1 sendok makan untuk seluruh masakan. Jika diukur dengan uang, pasti sedikit sekali. Mungkin lebih mudah jika memilih untuk tidak makan daging. Harga daging lebih mahal daripada garam. Sesuatu yang kecil itu tidak selalu gampang. Karena yang kecil itu memberi sesuatu yang besar. Rasa enak, kenyamanan, kenikmatan, bahkan kekuatan. Kalau kita merasa hebat karena mampu menaklukkan sesuatu yang besar, padahal belum tentu kita mampu menaklukkan yang kecil. Sesuatu yang kecil sederhana bisa memberi perbedaan. Sesuatu yang kecil tapi selalu minta perhatian besar. Garam merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar. Garam juga berfungsi memberi rasa. Tanpa garam makanan menjadi hambar. Tanpa garam daging sayuran menjadi kurang enak. Garam itu berbaur yang menyatu dengan masakan. Berbaur tetapi tidak berubah rasa. Memberi pengaruh bukan dipengaruhi. Mempengaruhi tanpa terpengaruh. Sebagai anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak karena dosa, tindakan-tindakan konkret apa yang dapat kamu lakukan agar kehidupan kita dapat mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi oleh pola pikir filsafat dunia ini. Misalnya materialisme, hedonisme, konsumerisme, individualisme, dan lain-lain. Khususnya dalam pergaulan hidup kamu sehari-hari. Garam itu memberi rasa. Hidup tanpa sebatas kebahagiaan. Hidup tak sebatas kesusahan. Hidup tak sebatas kepasrahan. Hidup tak sebatas dalam kegerapan. Hidup adalah alam rasa. Hidup adalah memperbaiki diri sendiri setiap hari menjadi lebih baik. Manusia cenderung terbuai dengan satu rasa. Rasa bahagia tak mau derita. Rasa senang tak mau rasa sakit. Rasa kaya tak mau rasa miskin. Mempunyai rasa benci tak mau dibenci. Semua rasa berpasang-pasangan. Jika manusia bisa mampu memperbaiki diri sendiri di setiap hari, maka ia akan memasuki alam rasa. Semua rasa disepadankan, semua perbuatan dipikirkan, semua tindakan diperhitungkan. Sedangkan terang
merupakan alat pembantu bagi kita untuk beraktivitas. Tanpa terang atau cahaya, kita pasti tidak mampu berbuat apa-apa. Kira seperti itulah tindakan kita memberi perlindungan, kehangatan bagi sesama. Kita patut belajar apa yang dilakukan Nabi Elia kepada janda di Safat. Elia menjadi garam dan terang bagi janda tersebut beserta anaknya. Ia meneruskan apa diperintahkan Allah kepadanya. Sehingga yang terjadi ialah janda dan anaknya dapat bertahan hidup oleh karena kuasa Allah membuat tepung dan minyak yang mereka miliki tidak pernah habis. Kehidupan kita sehari-hari juga sangat membutuhkan terang. Tanpa terang, kita tidak dapat melihat, melakukan aktivitas. Makna terang merupakan analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan suatu nilai manfaat hidup begitu penting. Kehidupan yang tidak dapat memberi nilai manfaat merupakan kehidupan yang sia-sia, yang tak layak dijalani. Sebab apa artinya bila hidup kita ternyata membawa kerusakan, kesedihan, penderitaan bagi sesama. Terang itu harus dilihat, memberi dampak positif bagi orang ada di sekitarnya. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, atau seseorang menjadi pengikut Kristus tidak ada yang disembunyikan. Jadi menjadi pengikut Kristus tidak bisa dengan sembunyi-sembunyi. Menjadi orang Kristen menghancurkan ketersembunyian dirinya, atau ketersembunyian atau menutup diri, menghancurkan kekristenannya. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus bisa dilihat, dinyatakan kepada dunia, luar dan dalam hidup sama, karena roh dan kasih Kristus yang ada di dalam hidupnya mengubahkan hidupnya yang lama menjadi baru. Kekristenan tidak bisa dilihat hanya di dalam gereja dengan segala kegiatan, pelayanan, ada aktivitasnya, tetapi harus bisa dipertontonkan kepada dunia dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dalam bergaul hubungan dengan atasan, bawahan nampak atau tidak terang kehidupan Kristus saat belanja di pasar atau jual di pasar, di sekolah, di sawah, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Apakah dunia sekitar kita bisa melihat terang Kristus terpancar lewat hidup kita? Sebab Tuhan tidak mengatakan kamu adalah terang dalam gereja, tapi Tuhan mengatakan kamu adalah terang. Terang adalah pembimbing orang. Terang merupakan pembimbing perahu-perahu yang ada di tengah laut untuk bisa melihat pantai di teluk-teluk di malam hari. Lampu berderet-deret menjadi petunjuk arah kapal di tengah laut. Bagi penduduk di kota, terang merupakan petunjuk arah jalan pulang ke rumah. Betapa menyulitkan saat lampu mati kita ada di jalan. Demikian pula saat kita ada di rumah, betapa menyulitkan saat lampu mati kita bisa menabrak ke sana ke sini. Kekristenan adalah menjadi pembimbing orang, sebagai inisiator dalam melangkah hidup dalam kebenaran, perbuatan, tindakan yang baik, menjadi inisiator bagi kota dalam penghijauan, peduli kasih kepada mereka yang kurang beruntung. Dalam dunia ini banyak orang hanya bisa berbicara saja, tetapi tidak memiliki kekuatan moral untuk mengalahkan egonya. Merangkah hidup jadi berkat, baik saat ada bencana, kecelakaan, membela orang miskin dalam keterbatasannya. Orang Kristen dituntut bisa menjadi contoh melangkah, bertindak, mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Sehingga hidup orang Kristen menjadi jalan kebenaran, kehidupan bagi orang dunia secara umum. Terang juga memberi peringatan dini agar kita berhenti karena di depan ada bahaya. Seperti kapal yang tidak tahu di depan ada batu karang. Sebagai orang Kristen kita diberi tugas
untuk memberi peringatan dingin kepada orang berjalan salah yang bisa mencelakakan dan membinasakan hidupnya. Baik itu jalannya dilakukan anak muda maupun orang tua, bisa membahayakan hidupnya. Memang hal ini tidak mudah atau sulit karena bisa tidak disukai orang tersebut, tetapi itu lebih baik daripada darahnya tertanggung atas hidup kita kalau kita tidak memberi peringatan. Nah, kita bisa baca Yehezkiel pasal 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, lampu pada dasarnya untuk dilihat, membuat kita mudah melihat. Menjadi Kristen berarti membuat hidup menjadi saksi, bisa dilihat dan didengar orang. Bukan hanya di sekitar wilayah orang-orang yang percaya, tetapi juga menjadi saksi keseluruhan dunia. Lampu juga berfungsi sebagai penunjuk arah. Dengan cahaya lampu kita mudah melihat jalan, mudah menemukan sesuatu. Menjadi Kristen berarti menunjukkan jalan bagi orang lain agar sampai pada tujuan hidup kita, yakni Allah. Jalan tersebut adalah Yesus Kristus. Lampu juga bisa berfungsi sebagai tanda peringatan. Ketika kita melihat lampu kuning berkedap-kedip, kita tahu bahwa kita harus mengemudi lebih hati-hati. Menjadi Kristen berarti bahwa cara hidup kita menjadi peringatan bagi yang lain, bahwa hidup bukan hanya dunia ini. Lampu juga bisa berfungsi sebagai pengatur jalan. Menjadi Kristen berarti membuat hidup orang-orang di sekitar kita lebih teratur, lebih lancar. Mari berusaha sekuat tenaga kita dengan pertolongan Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadilah orang memberi rasa garam terang bagi hidup orang lain. Sedih orang Kristen itu tidak melakukan hal tersebut dengan argumen, menjaga perasaan, tersinggung dan sebagainya. Mereka lupa ini kehendak Tuhan. Mereka lupa ini perintah Tuhan. Apa tidak sungkan dengan Tuhan, lebih sungkan kepada manusia. Seseorang Kristen bisa berfungsi menjadi garam dan terang dunia, karena sesungguhnya potensi garam dan terang merupakan refleksi kehidupan Kristus. Jadi terang merupakan refleksi kehidupan Kristus. Pertama, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Raja dalam hidup kita. Kedua, menjadikan kebenaran firman Tuhan diizinkan mengubah hidup kita. Pola pikir duniawi menjadi surgawi. Cara pandang duniawi menjadi surgawi. Yang ketiga, telah meresmikan dengan kehidupan Kristus, hidup baru dalam Kristus Yesus, membuat kita bisa memunculkan potensi garam terang kepada dunia. Jadi Alkitab mengatakan kamu ada garam dan terang dunia, lebih menunjukkan kepada suatu identitas diri dan karakter. Setiap umat percaya memiliki identitas diri, karakter sebagai garam terang bagi dunia ini. Artinya, setiap identitas karakter umat yang real tidak memiliki karakter dan fungsi sebagai garam dan terang, layaklah dibuang. Jadi ajaran Tuhan ini juga memberikan pujian, penghargaan bagi setiap orang percaya atau orang Kristen atau setiap manusia mau menyatakan fungsinya. Peranannya seperti garam dan terang dunia. Peran terang tak kurang pentingnya. Dulu ketika matahari sudah terbenam, orang harus menghentikan semua aktivitas. Alat penerang akan berfungsi dengan baik bila ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Sedemikian pentingnya peran garam dan terang. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang. Garam dan terang bermanfaat bukan untuk dirinya, tapi untuk yang lain dengan melebur, ditaruh di atas kaki dia.
Demikian pula dengan terang. Apabila terang tidak ada, maka akan sangat terasa, memberikan dampak yang signifikan. Dulu ketika masih di kampung, saat harus mengerjakan PR, lampu padam, maka akan sangat mengganggu, menghambat saya. Tidak ada seorang pun yang senang atau suka dengan kegelapan. Dan tidak ada yang bisa dikerjakan dalam kegelapan. Lalu mengapa Yesus menganalogikan garam dan terang kepada gereja? Apakah maksudnya? Nah, kita akan kupas satu persatu. Pertama, menjadi garam. Sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan makanan, mencegah dari pembusukan, demikian juga gereja harus menjadi teladan yang saleh dalam dunia. Gereja harus melawan kebobrokan moral, kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Inilah fungsi gereja sangat signifikan bagi dunia. Dan apabila gereja menjadi suam-suam kuku yang dapat memadamkan kuasa Roh Kudus dan tidak lagi melawan suasana sekarang meliputi dunia. Dengan demikian, ketika Tuhan Yesus menyebut gereja sebagai garam, maka gereja harus bisa menjadi teladan iman, moral yang dapat melawan, menghambat pembusukan dunia akibat dosa. Nah, sekarang kita bahas menjadi terang. Gereja harus menjadi penerang dunia di dalam gelap karena memberikan Kristus adalah terang dunia. Jadi terang yang dipancarkan oleh gereja bersumber dari Kristus. Terang itu seharusnya juga kelihatan di dalam segala aspek kehidupan gereja. Sehingga siapapun melihatnya akan mempermuliakan Bapa di surga. Terang yang kita berikan kepada dunia ini adalah terang kasih Kristus. Dan itu bukan bertujuan untuk supaya kita dipuji, diberikan hadiah, melainkan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Demikian seharusnya gereja menjadi terang dunia. Mengingatkan kita sebagai garam dan terang dunia. Senantiasa akan selalu mempengaruhi, menerangi dunia ini. Nah, kita bisa baca Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan memberi terang kepada kita agar kita memancarkan terang itu. Memancarkan terang kepada sesama agar orang itu mengenal Tuhan Yesus. Terang hendaklah memancar dalam kehidupan Anda dan saya agar orang akan melihat terang itu, memuliakan Tuhan sebagai sumber terang itu. Dalam keberdosaan kita tidak memiliki terang. Kita mendapat terang berasal dari Allah. Melalui terang itu barulah kita dapat menelangi kehidupan yang penuh dosa. Untuk menjalani fungsi sebagai garam dan terang tidak mudah. Karena kehidupan dunia ini mengalami krisis nilai-nilai hidup kekristenan. Salah satunya hidup memberhalakan kesibukan. Kita bangga disebut orang sibuk karena dunia menempatkan orang sibuk identik dengan orang produktif, penting, memiliki nilai jual yang tinggi. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan. Namun apakah kesibukan kita lakukan mengabaikan hal yang esensial dalam hidup? Apakah kesibukan hanya untuk kepentingan diri kita atau berpusat pada diri? Mengatasnamakan sibuk sehingga kurang waktu untuk gereja. Tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Atau kita sibuk dalam pelayanan di gereja, lalu dalam kesibukan, sehingga mengabaikan esensi pertumbuhan kerohanian kita bersama Yesus. Maka kesibukan bukan menguasai, mengontrol, mengendalikan kita. Sering karena kesibukan kita berdalih bahwa bukan kuantitas, namun kita menggunakan istilah kualitas waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan keluarga. Memang kualitas itu penting, namun membangun keintiman dengan Tuhan membutuhkan waktu.
Keintiman dengan Tuhan merupakan kualitas. Krisis yang lain dalam kehidupan seperti miskin yang keteladanan. Apakah kita menjadi teladan bagi yang lain? Bagaimana kita bisa menjadi garam terang jika kita tidak bisa menjadi teladan? Banyak hal sering kita cepat memberi nasihat, wejangan, arahan, tetapi kenyataan kita sendiri jauh dari teladan, pernyataan, nasihat yang kita berikan. Krisis berikutnya dalam kehidupan ini ada kebahagiaan menjadi tujuan akhir hidup. Seseorang mengejar kebahagiaan, maka ujungnya tidak menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dikejar adalah kebahagiaan semu yang tidak kekal. Akhirnya tidak mengajarkan kita untuk mengejar kebahagiaan, tetapi kebahagiaan kita terima ada anugerah dari Tuhan. Maka dengan relasi intim dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, maka kita akan merasa kebahagiaan sejati. Bagaimana kita belajar menjadi garam dan terang? Dimulai dengan lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga, gereja, di mana kita tinggal dan bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia bukan semata memberikan sesuatu kepada sesama, tetapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mengenal, menjadi seperti Kristus, bersedia dipakai Tuhan untuk memancarkan terang, menjadi galam bagi dunia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih yang kami tahu firman-Mu pada pagi ini sangat menusuk hati kami, sangat menggoncangkan cara pandang kami, sehingga kami tahu kami harus menjadi garam terang dunia, bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain, bisa berikan contoh teladan bagi orang lain, bisa menolong orang lain, bisa mendorong orang lain semakin hari semakin naik. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini kami mau melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau mengikuti keteladanan-Mu. Kami harus mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami harus memperhatikan hidup kami sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ketika kami melakukan, ketika kami mengikuti jejak-Mu, kami percaya Engkau pasti mengasihi kami, Engkau pasti memberkati kami, Engkau pasti mengangkat kami lebih tinggi lagi. Karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada hari ini pun hamba tetap memohon, meminta belas kasihan-Mu. Mungkin pada saat ini banyak orang mengalami tekanan hidup, mengalami masalah demi masalah, mengalami penderitaan, selalu merasa tidak pengharapan. Dan pada kali ini, Tuhan Engkau tunjukkan kuasa-Mu, Engkau tunjukkan pedulian-Mu, sehingga semua bisa merasakan sendiri. Mereka bisa mengetahui pribadi tentang pribadi-Mu lebih dalam. Mereka bisa tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah sanggup melakukan segala-galanya. Dan mereka akan merasakan kesembuhan ilahi dari-Mu, berkat dari-Mu, segala sesuatu dari-Mu. Karena Engkau Tuhan dari Alfa dan Omega. Karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terima berkat dari surgawi. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.